Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke ayat yang ke-12 ya. Kita baru bahas ya faidah-faidah belum ya. Ya, jadi kita Bapak kemarin pertemuan sebelumnya ayat 10 sampai 12. Itu firman Allah Ta'ala, Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Katakanlah wahai Rasul, kabarkanlah kepadaku jika Al-Quran itu dari sisi Allah, sementara kalian mengingkarinya, sedangkan seorang saksi dari Bani Israel meyakini, mengakui kebenaran yang semacamnya, lalu dia pun beriman, sedangkan kalian menyombongkan diri. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini sudah kita bahas Bapak. Di sini Allah menyuruh Rasulnya untuk berkata kepada orang-orang musyrik Quraisy, musyrik yang di Mekah yaitu, apa pendapat kalian tentang Al-Quran? Kalau ternyata Al-Quran itu dari sisi Allah, berasal dari Allah, kalian mengingkarinya. Padahal ada seorang dari Bani Israel yang beriman terhadap Al-Quran. Dia mengakui kebenaran yang semacam Al-Quran dan dia mengimani Al-Quran. Sementara kalian menyombongkan diri. Alastum zalimin, bukankah dengan begitu kalian ini orang-orang yang zalim? Nah, itu Bapak. Jadi kalian sudah tahu Al-Quran apa, kalau kalian kabarkan kepadaku kalau memang Al-Quran di sisi Allah, kalian mengingkarinya. Padahal ada orang dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi yang mengimaninya. Dia beriman, kalian malah, bukankah kalian berarti orang yang zalim? Ya, orang yang zalim itu artinya orang yang melampaui batas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Bapak ya. Jadi bagaimana bisa kalian menolak kebenaran padahal Al-Quran ini, kebenaran ini diakui oleh seorang dari Bani Israel ya. Lalu Allah katakan, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, maksudnya fi hakim, tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir berkata tentang orang-orang yang beriman, lau kana khairam ma sabaquna ilai. Kalau seandainya beriman kepada Al-Quran itu kebaikan, tentu mereka tidak akan mendahului kami dalam hal itu. Artinya kami yang lebih pantas beriman kepada Al-Quran, kami orang mulia, mereka yang orang beriman ini orang-orang rendahan. Seandainya beriman kepada Al-Quran adalah kebaikan, tentu kami dulu yang beriman, bukan mereka. Itu maksudnya Bapak ya. Seandainya itu kebenaran, mereka nggak akan mendahului kita. Kitalah yang duluan beriman. Seharusnya kalau gitu mereka beriman. Tapi anehnya mereka tidak beriman. Wa idlam yahtadu, dan kalau mereka tidak dapat petunjuk, artinya tidak mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran, karena mereka nggak bisa menemukan kebenaran dalam Al-Quran, fasayaqulun, mereka pun berkata, hadza ifkun qadim, ini Al-Quran ini adalah kedustaan dari orang-orang terdahulu. Harusnya kan mereka katanya, seandainya ini kebenaran, kami yang lebih dahulu beriman, bukan orang-orang rendahan itu. Harusnya mereka beriman, tapi nyatanya mereka tidak beriman. Mereka tidak dapat
ngambil cahaya, menemukan cahaya dalam Al-Quran. Malah mereka berkata ini kedustaan orang-orang terdahulu. Artinya mata mereka sudah buta, Bapak ya. Akal mereka sudah tertutup. Mereka melihat kebenaran tapi tidak bisa menemukan kebenaran. Lalu Allah katakan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelumnya sudah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan juga rahmat. Dan sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran, sudah ada kitab Musa, yaitu kitab suci yang diterima oleh Nabi Musa. Apa itu? Taurat ya. Sebelum Al-Quran ada Taurat, imama wa rahmah. Taurat adalah petunjuk dan rahmat lil mu'mini nabi, bagi orang yang beriman kepadanya. Artinya bahwa Pak, Taurat sama seperti Al-Quran, isinya apa? Petunjuk dan rahmat. Kalau seorang mau ngambil hidayah, bisa. Kalau seorang mau ngambil kebahagiaan, bisa. Pada keduanya ada. Bedanya, kalau Taurat tidak terjaga, kalau Al-Quran terjaga, Bapak ya. Jadi itu fungsi kitab suci itu untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, membimbing mereka kepada kebahagiaan yang sejati. Nah, ini Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran sudah ada kitab Taurat, isinya petunjuk dan rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Dan ini adalah kitab yang membenarkan. Ini itu apa? Al-Quran. Kitab yang membenarkan. Membenarkan apa? Lil kutubi qablah. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, ya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lisanan Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Untuk apa? Liyundhiral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Maksud orang zalim di sini musyriki Makkah, yaitu orang-orang musyrik Makkah. Wa huwa wa busyra lil muhsinin, dan itu juga kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu siapa? Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya Bapak, metode Al-Quran itu al-indzar wal busyra, memberikan peringatan, ancaman, dan juga kabar gembira. At-targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan ancaman. Nah, ini metode pengajaran dalam Al-Quran yang sebenarnya bisa kita praktekkan dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan Bapak, dalam Al-Quran kita diajarkan untuk takut dan berharap. Karena kalau diancam saja, cenderungnya orang tuh putus asa. Tapi kalau cuma dikasih iming-iming harapan saja, cenderungnya malas. Iya tidak? Maka harus dikasih ancaman supaya takut, plus harapan supaya kita semangat. Itu Bapak. Ya, karena kalau misalkan ini hilang salah satunya karena ibadah seorang mukmin itu di atas khauf dan roja, harap dan takut, dan juga mahabbah, cinta. Kalau misalkan salah satu dari tiga ini hilang, sesat Bapak ya. Kalau salah satunya nonjol dibandingkan yang lain, nggak masalah. Tapi kalau ada salah satunya hilang, sesat. Jelas Bapak ya. Karena ibadahnya orang-orang murji'ah berdasarkan harap saja. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, gitu aja. Makanya cenderungnya mereka malas ibadah. Karena bersandar dengan rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang, Allah sangat sayang kepada hambanya. Ini aja nas-nas yang mereka perhatikan. Sedangkan orang Khawarij, ibadah mereka atas dasar khauf, takut. Allah itu maha keras siksanya, Allah itu maha tegas. Nas-nas ayat-ayat tentang siksa, ancaman, hadis itu yang bikin mereka takut. Nah, akhirnya apa? Karena saking takutnya overdosis, mereka kafirkan orang yang maksiat kepada Allah. Nah, ini Khawarij. Sedangkan satunya lagi orang Sufi, ibadahnya cuma cinta. Mereka bukan takut, bukan harap, cinta. Makanya ternukil dari ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah, walaupun ini ucapannya masih dipertanyakan benar atau tidak. Karena Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang ulama tabi'in. Maksudnya hidup di zaman tabi'in, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri kadang mengunjungi beliau. Jadi kalau dikatakan beliau seorang sufi yang punya khurafat, masih
tanda tanya, benar tidak? Diragukan Bapak ya. Tapi ada sebagian orang sufi menukil ucapan dia, dan ini perlu dipertanyakan ucapannya benar atau tidak sampai kepada Rabi'ah. Rabi'ah menyatakan, ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka apa? Jangan masukkan aku ke surgamu. Dan kalau memang aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Aku beribadah hanya cinta kepadamu. Nah, ini ternukil dari dia. Dan orang sufi pakai riwayat ini Bapak ya, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa nggak boleh ibadah karena mengharapkan surga atau takut siksa neraka. Nggak boleh. Terus bagaimana? Harus karena cinta saja. Nah, akhirnya overdosis Bapak. Mereka cinta-cinta sampai-sampai salah seorang dari mereka membayangkan ibadah kepada Allah sama seperti suami melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Nah, ini overdosis Bapak ya. Udah hulu, ekstrim. Yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ibadah seorang muslim harus di atas dasar harap, cemas, dan cinta. Nah, ini Bapak ya. Kalau ibadah kita masih ada 3 ini, maka kita selamat. Tapi kalau salah satunya hilang, berarti harus segera diperbaiki ibadah kita. Dan itulah rukun ibadah Bapak ya. Harap, cemas, dan cinta. Nah, kita kembali lagi. Jadi di sini Allah katakan dan kitab ini membenarkan, dan ini adalah kitab yang membenarkan. Al-Quran ini kitab yang membenarkan kitab-kitab terdahulu dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang zalim dan sebagai berita, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini 3 ayat dari ayat ke 10 sampai 12. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah, diantaranya diakuinya saksi. Diakuinya saksi. Artinya dalam Islam, saksi itu diperbenarkan. Persaksian itu diakui. Maksudnya itu apa? Makanya di sini Allah menguatkan kebenaran tentang Al-Quran dengan apa? Dalam ayat tadi, kabarkanlah kepadaku jika Al-Quran dari sisi Allah, kalian mengingkarinya, sedangkan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang semacamnya. Di sini Allah menguatkan kebenaran Al-Quran dengan saksi siapa? Seorang Bani Israel ya. Di sini sebutkan Abdullah bin Salam, dan dia seorang rabi Yahudi, ulamanya Yahudi, orang yang ngerti tentang luar dalam orang-orang Yahudi. Nah, ketika dia belum masuk Islam, dia ini sangat dimuliakan oleh kaum Yahudi karena dia ini ulamanya, buyanya istilahnya gitu. Dan dia juga anak buya juga. Jadi bapaknya terhormat, dianya terhormat. Gus. Kalau Gus nggak mesti juga. Ya bisa jadilah, nggak tahu juga saya itu kan dari Jawa Timur ya. Jadi bapaknya terhormat, dia terhormat. Nah, ini ketika dia belum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, karena dia lihat dari kitab Taurat, tanda-tanda kenabian ada pada Nabi Muhammad SAW, maka dia pun beriman. Tapi dalam keadaan tidak diketahui oleh orang Yahudi, oleh Bani Israel. Dia nggak diketahui nih masuk Islam. Setelah itu Abdullah bin Salam ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, coba uji orang-orang Yahudi itu. Tanyakan tentang keadaanku. Jadi kebetulan Abdullah bin Salam ada di rumah beliau, di rumah Nabi ya. Dan Nabi ketika itu di pintu, orang Yahudi lagi berkunjung. Maka ditanya oleh Nabi, Nabi bertanya kepada orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Jadi bagaimana kedudukan dia? Seperti apa sih dia itu? Maka orang-orang Yahudi menjawab, oh dia itu orang terhormat dan anak dari orang yang terhormat. Dia orang mulia dari anak orang yang mulia. Dia ulama kami dan anak dari ulama, ibaratnya rabinya Yahudi. Nah, setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apa pendapat kalian seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Kira-kira apa reaksi kalian? Apa jawaban orang Yahudi? Nggak mungkin lah, mana mungkin orang terhormat di antara kami masuk Islam? Nggak mungkin, mustahil. Jadi mereka menganggap itu nggak mungkin. Orang tokoh mereka masuk Islam. Yang ibaratnya yang masuk Islam ini orang bodoh aja ibaratnya mereka.
Nah, ketika itulah Abdullah bin Salam keluar, wahai kaum Yahudi, masuk Islamlah, berimanlah kepada Nabi terakhir. Maka apa reaksi orang Yahudi? Dia itu bukan orang paling mulia, dia orang paling buruk di antara kami. Dan anak dari orang paling buruk di antara kami. Langsung berubah 180 derajat. Nah itu apa ya? Nah itu sifat kaum Yahudi ya. Jadi diakuinya faidah pertama, tadi dari ayat ke berapa tadi? Ayat ke 11 ya? 11. Iya 11 ya. 11 bukan 10. Oh 10. Jadi akuinya kesaksian dalam Islam. Jadi dalam Islam kesaksian itu bisa dipakai untuk menetapkan kebenaran dan menolak kezaliman. Nah gitu. Nah contohnya dalam ayat ini Allah menetapkan kebenaran Al-Quran dengan kesaksian siapa? Abdullah bin Salam. Nah ini diperbolehkan. Makanya kalau memang kesaksian diakui dalam Islam, tapi perlu kita ketahui tidak semua orang bisa jadi saksi. Yang bisa jadi saksi hanya orang yang adil, tidak zalim, Bapak. Ya, seperti apa adil itu? Ya, kalau kita belajar ilmu hadis, artinya orang yang tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan. Artinya kalau dia sembunyi-sembunyi kita nggak tahu kan, ini udah diserahkan kepada Allah. Tapi secara terang-terangan, kalau seorang tidak pernah melakukan dosa besar secara terang-terangan, berarti dia orang yang adil. Tapi kalau udah nampak dia melakukan kezaliman atau maksiat terang-terangan, dia udah nggak dikatakan adil. Contohnya, misalkan seorang ketahuan berdusta, berarti dosa nih, nggak diakui nih, jadi saksi. Dan kalau kita nengok zaman sekarang susah orang nyari saksi, karena udah banyak orang dusta, Bapak ya. Yang berdusta itu nyalon. Iya, itulah repotnya. Nah itu Bapak ya, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, ini faedah dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dari ayat ini kita mendapatkan dalam ayat ini terdapat kaidah, siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka ia akan memusuhinya. Man jahila katanya syai'an aduwahu begitu. Kalau nggak salah gitu. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan menjadi musuh baginya. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan memusuhinya. Ya contohnya di sini orang-orang kafir, orang musyrik Mekah, mereka ketika wa idlam yahtadu, tadi ayat berapa? Wa idlam yahtadu bihi, setelahnya ya. Nah ini. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran, mereka berkata ini dongeng orang terdahulu. Nah itu. Jadi mereka menyatakan karena tidak tahu. Nah itu. Orang yang tidak mengetahui kebenaran akan memusuhi kebenaran. Ini kaidah bisa dibilang yang baku. Walaupun ada juga orang tahu kebenaran menentang. Ada Bapak ya. Tapi yang lebih banyak orang menentang kebenaran karena apa? Tidak tahu Bapak. Maka termasuk Bapak ketika seorang tidak mengenal dakwah Ahlussunnah, cuma dengar dari orang-orang aja, ini dakwahnya keras, suka membid'ahkan, memusyrikan, mengharamkan, nggak ada yang halal kayaknya di dunia, semuanya diharamkan itu. Karena dia nggak pernah duduk bareng, dengarkan apa yang kita sampaikan. Ya nggak? Rata-rata orang seperti ini kan ikut-ikutan dengar dari orang, itu gini udah. Belum mendengar apa yang kita sampaikan, udah langsung ambil jarak dulu. Nah ini, siapa yang tidak mengetahui sesuatu, biasanya akan memusuhinya. Nah ini sering Bapak ya. Harusnya, kalau orang itu mau bijak adil, dengarkan dulu. Nanti setelah itu dia setuju atau tidak, urusan dia. Jelas Bapak ya. Ini harusnya sikap yang bijak seperti itu. Tapi sayangnya banyak orang nggak seperti itu. Pokoknya cuma dengar dari orang, ini kayak gini, udah, nggak usah dekati. Nah itu Bapak. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, Taurat dan Al-Quran sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua-duanya sama-sama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, itu. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tersebut, yaitu dari ayat yang ke-12. Nah, ini saya dapat faedah dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisar Tafasir. Wajibnya mempelajari bahasa Arab bagi orang yang terjun di medan dakwah, Bapak. Ini faedah saya unik juga. Oh iya ya, saya menyebutkan faedahnya begitu, Bapak. Jadi orang yang terjun di medan dakwah harus wajib dan mesti mengerti bahasa Arab.
Nggak mungkin dan nggak boleh dia terjun dan kan nggak ngerti bahasa Arab. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana dia memahami Quran? Ya tidak. Bagaimana menyampaikan? Nah, ini harus ngerti dia bahasa Arab. Wajib ya. Makanya pernah ada seorang doktor di Jamiatul Imam. Jadi ketika itu musim haji, Bapak ya. Ada seorang jamaah dari suatu jamaah minta dia untuk ngisi istilahnya ceramah. Kata jamaah ini, Syekh silakan Anda ceramah tapi jangan bahas masalah halal haram, jangan bahas masalah politik, dan jangan bahas masalah tauhid. Oh, kok bisa? Katanya gitu. Jangan bahas masalah tauhid, masalah halal dan haram, dan jangan bahas masalah politik, katanya. Loh, kenapa? Ini dosen ini kan disuruh ngomong gitu. Apa alasan pemimpin jamaah? Jadi pemimpin jamaah ini ternyata nggak ngerti bahasa Arab. Dia bisa mimpin jamaahnya, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Akhirnya perlu diterjemahkan. Kata Syekh bingung, loh kok gimana sih? Dia membina umatnya tapi nggak ngerti bahasa Arab. Mana ini? Akhirnya ditanya sama Syekh ini yang orang Jamiatul Imam, dosen Jamiatul Imam, dosen Universitas Muhammad bin Saud yang di Riyadh. Jadi karena itu lagi musim haji, diminta si ceramah. Katanya, pokoknya Syekh silakan Anda ceramah tapi jangan bahas masalah tauhid, jangan bahas masalah halal dan haram, dan jangan bahas masalah politik. Kata Syekh, lah kenapa emang gitu? Kalau memang nggak boleh ini dan itu, terus apa yang harus saya sampaikan? Apa masalahnya? Akhirnya dikata pemimpin jamaah ini sambil terjemahkan, kalau Anda bahas masalah hal haram, di sini udah banyak ulama katanya. Kita nggak usah bahas masalah haram. Udah banyak ulama. Jadi biarkan orang nanya pada ulama kalau masalah halal dan haram. Jelas Bapak ya? Jadi kita nggak usah bahas masalah halal dan haram, karena di sini halal dan haram kan dibahas para ulama, dan di sini udah banyak ulama, nggak usah itu dibahas. Terus kenapa nggak boleh membahas masalah tauhid? Masalah tauhid ini kalau membahas masalah tauhid nanti akan memecah belah umat katanya. Dan itu terjadi pada Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Dakwahnya ternyata berlebihan, ternyata memecah belah umat. Lalu yang politik gimana? Kalau membahas masalah politik nanti seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir sana. Akhirnya jadi kacau balau. Sebagian orang di antara mereka ditangkap lalu digantung oleh pemerintah Mesir. Terus apa yang saya bahas? Pokoknya membahas masalah kutaman apalah. Kutaman amal ini, kutaman. Syabing kok diatur-atur gini? Ya udahlah. Di akhirnya membahas surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai yang tentang qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi shalatim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk ketika salat, sampai ayat yang ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Itu sampai ayat situ, Bapak. Nah, akhirnya dosen ini bahas ayat itu 1 sampai ayat keberapa itu. Baru berapa ayat dibahas, satu persatu jamaah ini pergi. Sehingga cuma berapa orang aja. Dan ini saya ini kapok, nggak mau lagi saya ngisi jamaah ini. Jadi pembahasannya gitu Bapak. Nggak boleh membahas masalah tauhid, nggak boleh membahas masalah halal dan haram, nggak boleh membahas masalah politik. Ini semua menyebabkan kegagalan dalam dakwah katanya. Kalau membahas masalah 3 ini Bapak. Benar Bapak ini? Enggak lah, kita nggak seperti itu ya. Kita tauhid, masalah tauhid ini justru paling penting ya. Terus halal haram gimana? Ini juga penting. Terus kalau politik penting nggak? Penting. Ya kalau memang keadaan menuntut kita membahas masalah politik ya bahas. Tapi kalau tidak menuntut nggak usah kita bahas. Karena itu hanya akan menyibukkan kita dari yang bermanfaat Bapak ya. Nah itu faedah keempat. Jadi tadi Bapak ya, wajibnya mempelajari bahasa Arab bagi orang yang terjun di medan dakwah. Maka Bapak penting ya, bagi siapa yang mau terjun dakwah harus ngerti bahasa Arab, baik berupa tulisan maupun lisan ya. Lisan itu penting Bapak ya. Nah itu 4 faedah yang bisa kita petik dari ayat tadi. Berarti sekarang kita masuk ayat yang baru, ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun
Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah teguh di atas demikian, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi saya baca ayat semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayatnya jelas Bapak ya. Jadi Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah artinya apa? Udah jadi bahasa Indonesia istiqomah nih. Tetap teguh ya, nggak belok kiri belok kanan ya. Maka di sini kata Syekh, tsumastaqamu ala ta'ah, kemudian mereka istiqomah di atas ketaatan. Setelah mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah, yaitu Islam, mereka istiqomah di atas ketaatan, di atas Islam. Apa balasannya? Fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas diri mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada ketakutan pada diri mereka. Kalau yang namanya takut tuh Bapak, biasanya untuk masa depan atau yang sudah terjadi? Masa depan kan? Tapi kalau sedih, biasanya masa depan atau yang sudah terjadi? Terjadi. Nah artinya, ini Bapak, orang istiqomah, dia tidak akan menghadapi masalah di kedepannya maupun yang sudah belakang. Artinya apa? Kalau masa depan, Allah katakan tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Nanti masuk surga. Terus kalau yang sudah berlalu di dunia itu nggak usah dikhawatirkan juga, nggak usah disedihkan. Kenapa? Karena Allah akan balas itu Bapak ya. Jadi tidak ada kekhawatiran menghadapi masa depan dan tidak ada kesedihan terhadap masa yang sudah berlalu. Lalu Allah katakan ulaika ashabul jannah, mereka itu para penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pembalasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya Allah membalas mereka masuk surga karena sebab amalan mereka. Nah itu Bapak ya. Jelas Bapak ya, 2 ayat saja. Nah dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, keutamaan istiqomah. Istiqomah artinya tetap dalam suatu ketaatan, tidak belok kiri, belok kanan. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, bahkan ada ungkapan istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah artinya Bapak? Apa artinya Bapak? Karomah artinya apa? Apa arti karomah? Bisa terbang, bisa jalan di atas air. Kejadian yang luar biasa. Yang terjadi pada manusia biasa. Pada manusia biasa, pada orang soleh, wali Allah. Jadi karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah, pada orang soleh. Kalau kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi, namanya apa? Mukjizat. Nah itu karomah pada orang soleh, ya Bapak ya. Dan namanya karomah ini pertama terjadi pada orang soleh. Dan perlu kita ketahui tidak semua orang soleh punya karomah. Jadi orang karomah pasti terjadi pada orang soleh, tapi tidak semua orang soleh punya karomah. Jadi gini, kadang kalau contohnya para sahabat, di antara para sahabat kan ada yang punya karomah kan? Sa'ad bin Abi Waqqas bisa berjalan di atas air, ya kan? Umar bin Khattab bisa menyaksikan pasukan yang dikirim yang jaraknya ribuan kilo dari Madinah. Tuh bisa melihat gitu kan, itu kejadian luar biasa kan? Nah, tapi pertama itu tidak terjadi terus-menerus. Nah, itu karomah. Terus kedua, karomah juga tidak terjadi pada setiap orang soleh. Dan
wali Allah tidak mesti punya karomah, karena wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kan, orang soleh kan. Maka jangan jadi patokan, oh ini wali Allah, kenapa bisa terbang, bisa jalan di atas air. Enggak. Yang jadi patokan wali Allah itu kalau dia beriman dan bertakwa atau tidak gitu loh. Kalau dia misalkan orang yang berpegang teguh pada tauhid, berpegang teguh pada sunnah, menjauhi maksiat, dialah wali Allah, walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa berjalan di atas air. Ya, karena para sahabat, apakah ada yang bisa terbang? Ada Bapak ya. Terus ada yang jalan di atas air selain Sa'ad bin Abi Waqqas? Nggak ada. Tapi apakah mereka bukan wali Allah? Wali Allah kan? Iya itu. Maka jangan menilai seorang wali Allah itu dilihat, wah bisa terbang. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di India pun orang-orang musyrik ada yang bisa terbang, Bapak. Apakah wali Allah itu? Tahu sendiri kan di India agamanya apa kan? Di waktu itu kan belum masuk Islam kan? Agamanya tahu kan? Mereka bisa terbang. Kalau kita patokannya karomah tuh ini bisa terbang, wali Allah bisa terbang, berarti mereka wali Allah. Bukan patokannya. Yang lebih baik daripada karomah yaitu katanya istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, Bapak ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang apa? Bisa kita petik dari tadi. Habis ya? Habis. Masalah yang dihadapi manusia tidak lepas dari dua. Di masa depan dan dia takut akan masa depan dan sedih akan masa lalu. Nah, yang seperti ini ditiadakan oleh Allah dari orang yang istiqomah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, segala sesuatu yang terjadi ada sebabnya. Kita bisa masuk surga ada sebabnya. Sebabnya apa? Amal soleh. Ya mungkin itu saja Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang ke berapa? 14 ya. Ayat ke-15 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.